Tapi yang saya lihat di Indonesia itu ya, waktu saya SD, SMP, SMA itu nggak banyak perubahan. Terus begitu saya akhirnya selesai kuliah dan menjadi guru, itu pendidikan itu kayak perubahannya itu sangat besar sekali. Jadi apa-apa dikit dirubah, mulai dari namanya, mungkin dulu namanya apa yang sebelumnya KTSP ya, KTSP 2000, terus akhirnya berubah jadi kurikulum 2013, terus berubah lagi jadi kurikulum 2013 revisi ya. Setelah itu baru yang terakhir ini kurikulum merdeka. Itu saya sebagai pendidik itu sangat bingung dengan hal itu. Karena apa? Saya yang diharuskan untuk memberikan materi ke anak, itu materi itu berubah terus. Entah materinya berubah, cara penyampaiannya yang harus berubah, atau cara penilaiannya juga harus berubah. Atau mungkin lebih parah lagi, mereka menstandarkan bagaimana menyampaikan ke anak, caranya nanti suruh dirubah lagi. Dan pertama mungkin harus seperti itu, besok dirubah lagi harus seperti itu. Lah, mungkin karena ikut guru penggerak dan mungkin lebih tahu tentang sebenarnya mau dibawa kemana pendidikan di Indonesia. Yang saat ini mungkin saya sebagai guru itu juga bingung. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak. Ini pertanyaan terakhir, habis ini kita selesai. Oke, baik. Sebelum menjawab pertanyaannya Pak Randy tadi, itu juga dulu menjadi pertanyaan sama ketika saya, lebih tepatnya itu waktu SMA, sudah ada analisis seperti itu. Dulu waktu saya SMA itu berpikir, kan sering nonton kartun dari Jepang dan sebagainya kayak gitu kan. Mereka punya, kok kayaknya banyak liburnya daripada belajarnya. Misalnya liburan musim panas, musim dingin, liburan musim semi, kok libur terus. Selain daripada musimnya ada 4, tapi liburnya juga ada 4. Itu belum libur-libur yang lainnya. Nah, terus kemudian kok kayaknya sekolahnya itu juga lebih seru gitu ya. Seru, happy-happy gitu di film, karena kan anak-anak saat itu kan interpretasinya tinggi-tinggi. Terus kemudian membandingkan dari diri saya sendiri ketika sekolah kok serius-serius, tetapi capaiannya itu kok dari Indonesia itu negara berkembang kok berkembang terus, maksudnya nggak segera masuk pada negara maju maksudnya. Itu kenapa? Padahal tadi Pak Reni sudah mengatakan jam terbang atau jam pelajarannya itu mulai dari jam 7 atau bahkan dulu saya SMP itu jam 0, jam 6. Ya, ada jam 6.15 sudah masuk. Ya, jam 6.15 berarti kan otomatis saya subuh dari rumah. Ya. Itu terus kemudian sampai masih ada les tambahan. Jadi pulang 1:30 masih ada les tambahan sampai 3:30. Itu belum, istilahnya belum full day, les tambahan. 3:30. Itu terus seterusnya waktu sampai saya lulus SMP. Tetapi kok nggak begitu signifikan. Karena apa? Ya karena tadi Dianti ngomong tadi, anak yang pinter masa saya aja itu masih jaga nih kunci jawaban waktu ujian nasional. Itu realitanya seperti itu. Ya karena apa? Ya kamu mau tadi, dia sangat tidak pede ketika harus dihadapkan dengan pertaruhan masa depannya. Dengan 3 mapel ini mengalahkan semua mapel yang lainnya. Ya, itu. Nah, dia tidak pede. Walaupun dia pede mengerjakan yang dia bisa, tapi kan belum masuk pada ambang batas nilai kelulusan. Maka dia harus tanya, memastikan jawabannya yang punya kunci jawaban. Nah, dulu itu masih musim yang nanti dapat bocoran, dapat ada seruangan, dapat ini, nanti dikumpulkan. Nanti, oh cocok, udah gunain itu. Ada kode-kode lagi, itu ada A, B dan sebagainya. Nah, kemudian ketika tadi Pak Len menceritakan Finlandia, sebenarnya Indonesia juga mengijbak ke sana atau mengkiblat ke sana. Cuman jujur saya harus katakan, pengamatan saya pribadi dan juga
itu dirasakan banyak pendidik. Di Indonesia ini masih sangat tinggi unsur kepentingannya, baik politik, sosial, budaya, tinggi sekali. Karena apa? Karena Indonesia ini negara yang sangat strategis. Kita coba lihat sejarah, betapa negara-negara lain itu menginginkan Indonesia menjadi teritorialnya. Mulai menjadi dijajah Portugis, dijajah Belanda, dijajah Jepang. Mau merdeka lagi, agresi militer lagi. Sudah habis agresi lagi, ada G30 SPKI pemberontakan dan sebagainya. Berarti saya simpulkan, ini analisis saya sendiri itu, memang banyak negara walaupun itu tidak diproklamirkan, itu masih menginginkan Indonesia sebagai masuk bagian teritorialnya. Karena di Indonesia ini kayak lagu Yakbus Plus itu, tongkat dan kayu bisa jadi tanaman. Jadi tanaman, ya. Jadi ibaratnya itu kalau misalnya ada petikan tangkai, tancep nih situ aja, itu tumbuh nggak disiram aja apa? Di pohon. Itu. Betapa kayanya Indonesia. Bahkan ada ulama besar yang mengatakan kalau surga itu gempil, pecahan kecilnya itu jatuhnya di tanah Indonesia. Itu. Jadi itu faktor pertama. Kenapa kita nggak bisa secepat Finlandia? Konflik kepentingannya tinggi. Kemudian yang kedua, tadi Pak Ran mengatakan ada contoh juga Jepang, Korea Selatan, Finlandia dan sebagainya itu dan agak maju. Jam terbangnya pembelajaran itu juga tidak sepadat Indonesia. Tapi kenapa mereka bisa negara maju? Karena tadi Pak Ran sudah menyatakan kurikulumnya itu fokus untuk jarak, katakanlah Jepang. 50 tahun kurikulum itu nanti sudah ada akses ke depannya seperti ini. Tapi kita juga harus sadari, kita perlu analisis. Contoh misalnya Jepang. Jepang itu kan kerajaan. Jadi ketika raja sudah bilang ini, sudah, Bapak mesti ngikut itu. Semua ikut ya. Itu kalau kita konteksnya ke Jepang. Terus kemudian Jepang itu sekali lagi kita belajar dari Hiroshima Nagasaki. Berarti karakter buildingnya. Dan ketika kita tanam di Indonesia, orang Indonesia itu sebenarnya tergantung tempatnya di mana. Contoh kecil misalnya, nggak usah jauh-jauh. Orang Indonesia kalau di Singapura jadi tertib. Tapi kalau balik ke Indonesia lagi, nggak tertib lagi. Nah, habitatnya ternyata menentukan kebiasaan baik. Maka di dalam program guru penggerak itu dibuat agak lama tadi jaraknya supaya apa? Praktik baik, aksi nyata tadi menjadi budaya positif. Kalau jadi budaya, maka ya kayak sholat itu. Ya kita butuh, kita lakukan terus menerus sampai apa? Ya sampai kita di dunia ini. Ini sama. Program guru penggerak ini kenapa kok lama? Ya karena butuh itu membudaya, mengakar kepada calon guru penggerak itu supaya apa? Supaya praktik baiknya itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukannya sekolah tapi bisa rumah dan juga masyarakat. Nah, kemudian analisis yang tadi Pak Aren katakan mau dibawa kemana alur pendidikan Indonesia ini? Saya juga menganalisis ke situ. Tetapi selain daripada saya sebutkan tadi, satu, konflik kepentingan, dua, banyak sekali yang secara terbersit itu masih menginginkan Indonesia sebagai teritorial negaranya. Yang ketiga ini, para elit-elit pemegang kekuasaan yang masih komitmen dengan real Indonesia ini berusaha menata sebisanya. Contoh misalnya, saya dulu itu berharap kalau guru penggerak ini nanti bisa terus. Tapi ketika saya awal guru penggerak di Angkatan 4 itu mendengar kabar reshuffle menteri. Pada saat itu Mas Menteri, Mas Nadiem Makarim itu akan ada option diganti dengan beberapa orang. Tapi ternyata Mas Menteri itu juga pinter. Pinternya, walaupun Mas Menteri itu orang profesional, bukan orang partai, Nadiem Makarim itu, tapi berusaha untuk ngumumi. Maka datangi tokoh-tokoh ini sehingga bakoh lagi, nggak jadi reshuffle. Sehingga program guru penggerak ini jadi dan terus berkelanjutan. Dan Nadiem punya kata,
dulu disodori pidato beberapa lembar sama beliau dinafikan. Beliau punya pidato sendiri cuma selembar. Maka kita mengenal ada RPP 1 lembar. Saya berharap suatu saat nanti guru atau pendidik tidak lagi dibebani oleh beban-beban administrasi yang membuat fokus ngajarnya malah tidak ngajar, malah fokusnya ke administrasi. Karena itu berkaitan dengan finansial, gaji, tunjangan dan sebagainya. Loh, guru kan juga manusia, guru juga butuh penghidupan. Walaupun pada tataran guru itu pahlawan tanpa tanda jasa, itulah penyematan penghargaan. Tetapi dari sisi kemanusiaan atau manusianya tadi, guru itu juga ada keluarga yang harus dihidupi dan sebagainya, butuh penghidupan juga. Maka ketika dibenturkan ngajar atau administrasi, yang milih administrasinya, idealnya yang milih ngajarnya, idealnya. Tapi pragmatisnya kita menyebut milih administrasi. Maka mungkin lewat media ini saya pribadi ingin menyampaikan bagi pemangku kepentingan yang mungkin nanti bisa lihat channel ini, tolong untuk kedepannya itu administrasi guru itu dibuat yang simple, sehingga apa? Sehingga tidak mengganggu fokus ngajarnya, sehingga tidak lagi ada guru-guru yang mengeluh, wah ini butuh ini untuk pencairan harus ini gitu. Malah mikirnya fokusnya ke situ, tidak fokus ke ngajarnya, fokus ngembangin anaknya mau bagaimana dan sebagainya. Kalau kita pengen berkiblat pada dulu tokoh Islam itu ada zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu tidak meminta bayaran ngajar murid-muridnya itu. Tetapi orang tuanya itu yang mikir, oh ini nanti kalau nggak dikasih tanda terima kasih, jangan-jangan loh. Ini baru jangan-jangan loh. Belum tentu Imam Syafi'i iya loh. Jangan-jangan nanti meninggalkan kota ini, pergi ke yang lain. Ini baru jangan-jangannya orang tua. Padahal Imam Syafi'i itu orang yang Masya Allah baik. Ini baru asumsi orang tua. Nah maka dibuatlah itu sama orang tua berkumpul, kemudian memberikan kepada Imam Syafi'i itu tanda terima kasih. Dan Imam Syafi'i tahu fikih, tahu hukum. Kalau diterima ya sudah dikasih, tapi tidak meminta. Nah itu dia fokus ngajar murid-muridnya, ngajar santri-santrinya, tapi dia tidak minta bayaran. Nah itu. Tapi kita ketika nanti hal itu dicontohkan kepada Imam Syafi'i, berapa persen Bapak Ibu guru yang meniru itu? Kan sangat sulit sekali. Sulit orang tuanya, ya sulit kita-kitanya sendiri. Karena nggak bisa diharapkan semuanya bakalan seperti zaman itu, karena pola pikirnya udah berubah. Mungkin zaman sekarang kalau gratis ya terima kasih, nggak perlu dikasih apa-apa terima kasih gitu. Nah terus kemudian saya ingin menggarisbawahi benang merahnya tadi Pak Randy. Ketika tadi beberapa alasan kenapa kok Indonesia itu role map-nya itu seakan-akan pembacaan publik itu jadi berubah-ubah, nggak tentu arah. Bahkan banyak rakyat yang mengatakan ganti pimpinan, ganti kebijakan. Maka saya akan menyampaikan di sini selaku orang yang masuk pada program guru penggerak. Nadiem pernah mengatakan kalau saya menyetuskan kegiatan ini sulit nanti akan diputar balik oleh seterusnya. Jadi program guru penggerak ini beserta program-program kementerian yang lain itu, kalau saya pribadi menilai itu memang sulit untuk diputar. Digagalkan maksudnya. Kemudian diputar mundur lagi. Mundur lagi. Dirubah konsepnya atau gimana? Contoh kecil gitu. Guru penggerak ini berprosesnya 9 bulan normalnya. Terus kemudian yang menjadi guru penggerak ini nanti ditempatkan jadi bisa menempati posisi strategis kepala sekolah, pengawas dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah ditempa 9 bulan kiranya atau 1 tahun ini, terus kemudian punya kompetensi yang diharapkan, dia jadi leadernya, maka sekolah atau lembaga itu akan dibawa sesuai dengan impiannya, impian negara ini untuk bisa berkembang dan maju. Ketika ganti menteri atau ganti kebijakan yang lainnya, kok mau
kepala sekolah itu ngangkatnya biasa-biasa saja, maka yang punya policy ini akan malu sendiri. Karena apa? Atas dasar apa mengangkat kepala sekolah si A? Konflik kepentingan. Ya. Punya enggak sertifikat guru penggerak misalnya? Udah ada. Kok dia nggak jadi kepala sekolah? Nah, konflik kepentingan. Kompetensinya apa? Konflik kepentingan. Nah, gitu. Maka akan terbukti dengan waktu. Maka mengatakan kalau sudah ditelurkan kebijakan ini, yang saya telurkan, saya maksudnya Nadiem Makarim itu, akan sulit diputar ulang lagi, di restart lagi akan sulit. Nah, itu mungkin salah satu perjuangan orang-orang yang tadi saya sebutkan, yang masih mempunyai komitmen kepada generasi bangsa Indonesia, menata, membuat fondasi semampunya. Karena memang banyak tadi orang yang mau Indonesia ini menjadi bagian teritorialnya. Terakhir saya ingin bilang bahwa harapan ke depan artinya kurikulum merdeka ini, dalam persepsi merdeka itu bukan absolut, bukan tidak ada batasnya. Selama di muka bumi mesti ada batasnya. Yang nggak ada batasnya itu berarti kalau sudah tidak ada di muka bumi, versi kita orang Islam. Nah, kalau masih di dunia mesti segala sesuatu ada batasnya. Nah, kenapa disebut kurikulum merdeka? Karena paling tidak ketika kita masuk pada kurikulum merdeka ini, orang itu kalau bahasa Jawanya ojo gumunan, ojo kagetan. Oh, ganti ini lagi, oh ganti ini lagi, oh ganti ini lagi. Kita nikmati saja, asalkan masuk pada esensinya. Contoh yang kita tadi sharing, baik esensinya apa? Berpusat kepada murid enggak? Pengembangan entrepreneurship murid atau tidak? Murid nanti pekerjaannya diserapnya lebih tinggi atau tidak? Esensinya ke situ. Oh, kalau esensinya ke situ, oke, kita jalankan. Tapi kalau enggak, ya sudah, itu hanya sebagai administrasi saja. Berarti itu ada yang baru main konflik kepentingan untuk menggagalkan cita-cita pendidikan Indonesia, yang bagaimana membuat fokus guru ngajar harusnya membuat mencetak murid menjadi bagus, baik, kepekerjaan tinggi dan sebagainya. Tetapi tadi diosak-asak dengan administrasi yang sebenarnya itu sepele. Contoh, kenapa kita tidak membuat administrasi yang satu pintu saja? Ya, gitu, betul. Contoh misalnya ada Dapodik misalnya. Kenapa tidak bersumber pada Dapodik saja? Kenapa Dapodik sudah semua data online ada di situ dan pasti gurunya di situ dan aplikasi itu yang bisa mengakses cuman sekolah, kita masih disuruh untuk pemberkasan. Itu baru didikbud. Tapi ketika di dalam ada lembaga-lembaga yang lain itu masih ada aplikasi ini untuk ini, aplikasi ini untuk ini. Nah, itu beda. Pendidikan yang dari apa? Kemdikbud sama yang dari Kemenang. Kemenang sudah beda lagi ya. Nah, itu loh. Itu tadi kenapa saya harus menggambarkan dulu pendidikannya itu supaya tidak langsung pada jawabannya. Ya. Oh, ternyata ada prosesnya. Kenapa pendidikan Indonesia itu walaupun jamnya itu mau di full day dan sebagainya itu kok belum nggak kemana-mana. Iya, belum masuk pada dataran yang negara maju, masih berkembang terus kayak gitu. Karena memang ada faktor-faktor yang kita tidak bisa menafik itu. Nah, itu adalah konflik kepentingan tadi. Maka ketika nanti kita masuk ke guru penggerak, saya mengajak teman-teman di pendidik, mari yang bisa mau ikutlah program guru penggerak. Ini ada angkatan 9 dan 10 yang nanti akan dibuka pendaftarannya untuk CKP-nya itu tanggal 12 Desember sampai kurang lebih 10 Januari 2023, maka ikutlah. Karena ketika di situ nanti kita tahu akan wacana pendidikan Indonesia, sehingga nanti kita menjadi pemimpin-pemimpin perubahan tadi, leader-leader pendidikan, sehingga nanti apa? Tidak mudah untuk diombang-ambingkan, tidak fokusnya nanti ke anak, ya udah ke anak terus. Jangan mau di-set untuk diombang-ambingkan ke administrasi. Ya udah, administrasi dipenuhi, ditata, jadi, tapi tidak meninggalkan esensi. Esensi apa? Muridnya harus terdeteksi, bahasa Jawanya teropeni dan juga terayomi dengan baik, lulus mendapatkan kepekerjaan dengan baik itu. Oke, sampai di sini dulu. Saya ambil kesimpulan sedikit dari yang dibahas tadi dengan Pak Hakim. Dari awal sampai nggak tahu ini sudah berapa menit. Yang tadi direncanakan cuma 30 menit jadi 1 jam 30 menit. Intinya adalah pendidikan Indonesia masih butuh waktu yang panjang untuk menjadi pendidikan yang bisa memberikan harapan untuk siswa mencapai
kesempatan yang lebih bagus, mencapai tahap yang lebih tinggi dan lebih bisa maksimal lagi. Tapi tetap kita nggak boleh berputus asa, karena suatu saat kita berharap semua itu bisa terwujud di Indonesia tercinta, agar negeri ini menjadi negeri yang bisa memberikan yang terbaik untuk rakyatnya, terutama di dunia pendidikan. Oke, terima kasih Pak. Oke, closing statement dari saya, Pak Ren. Di Guru Penggerak itu, khususnya di lembaga pendidikan, ada slogan-slogan yang perlu pembuktian, yaitu satu, guru bergerak, Indonesia maju. Kalau guru mindsetnya seperti apa yang kita diskusikan tadi, dan semuanya bergerak, maka niscaya tidak dalam waktu panjang itu bisa dikejar, bisa berlari untuk menjadi ke negara maju, fokus ke murid. Yang kedua, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Kalau dari hati kita sudah mau bergerak tadi, guru bergerak Indonesia maju, kemudian tergerak dan menggerakkan yang lainnya, itu tambah cepat lagi untuk dilakukan perubahan. Saya lebih maju. Yang terakhir, ketika alur merdeka itu mulai dari diri, setiap yang kita lakukan harus ada aksi nyatanya, tidak hanya berupa wacana dan angan-angan. Wacana dan teori aja. Jadi prakteknya penting, jangan cuma teori. Oke, sekian. Terima kasih Pak. Saya tutup acara ini. Selamat siang, masih siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di acara My School, My Adventure. Oke.